Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Kembali majalah Mix Marketing Communication menghadirkan program Brand Story. Kenapa saya sebut kembali? Karena ini bukan program pertama dan sudah dilakukan majalah Mix sejak pandemi itu sekitar tahun 2020. Sempat vakum dan sekarang kami kembali dengan program Brand Story yang sama, tentu dengan format yang berbeda, yaitu podcast. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas isu tentang sustainability. Kenapa? Karena tren global sedang ngomongin banyak hal tentang sustainability, begitu juga di Indonesia, dan hampir semua brand di Indonesia menggunakan atau memanfaatkan sustainability sebagai bagian dari program komunikasi mereka. Pada kesempatan ini, saya Diwulandari akan memandu jalannya podcast dan sudah kehadiran Mbak Liz Hendriani selaku pemimpin redaksi majalah Mix. Halo Mbak Liz. Halo Dwi. Kita akan ngobrol-ngobrol nih Mbak tentang sustainability nih. Dan kebetulan majalah Mix ngomongin sustainability itu udah lama banget ya Mbak ya. Kita sudah punya program namanya Corporate Social atau Corporate Sustainability Initiative Award ya, program-program untuk mengapresiasi perusahaan malah ya, brand yang berhasil menjalankan program keberlanjutan. Nah, kita mau ngomongin itu ya Mbak ya, dan kalau nggak salah ini sudah yang ke-9 ya Mbak Liz ya? Ke-9. Oke. Nah, mungkin Mbak Liz bisa cerita nih Mbak Liz, apa sih yang membedakan Corporate Sustainability Initiative yang digelar majalah Mix dengan program serupa yang juga penganugerahan serupa yang juga dilakukan oleh kompetitor atau yang lainnya. Monggo silakan Mbak Liz. Thank you Di. Jadi gini, majalah Mix itu ya 9 tahun lalu ya, betul. untuk pertama kalinya membuat anugerah untuk perusahaan-perusahaan dan brand yang menyelenggarakan program-program inisiatif tentang sustainability. Sebetulnya banyak banget brand yang atau perusahaan yang sudah bukan perusahaan, institusi, organisasi yang membuat anugerah serupa gitu. Nah, sementara kita Mix dari awal memang kita kan media ya, rajin sering meliput seperti itu karena sustainability itu sudah menjadi bagian dari corporate action. Betul. Apalagi pemerintah sudah mewajibkan itu sebagai bagian dari ini itu sudah ada undang-undang dan PP-nya malah. Gitu. Dari awal tahun 2000-an lah, awal 2000 itu tuh udah wajib tuh, kena wajib semua perusahaan, apalagi yang perusahaan TBK gitu ya, dan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam. Betul. Gitu. Makanya ada sustainability report ya sekarang ya. Nggak cuma annual report ya. Nggak hanya annual report tapi sustainability report. Betul. Nah, kita jadi banyak banget institusi, entitas yang bikin award seperti ini. Tapi apa bedanya award kita dengan yang lain? Betul. Nah, kita ini kita kan selalu kalau bikin liputan by program gitu. Jadi tahu banget sih perusahaan A, perusahaan B itu program yang berkaitan dengan sustainability dalam hal ini berkaitan dengan ESG ya. Environment, social dan governance gitu. Jadi dan satu lagi DEI nah lupa lagi ya pokoknya itulah ya. Jadinya itu kita tahu banget program ini satu perusahaan Danone lah misalnya, dia punya program yang berkaitan dengan lingkungan hidup terutama itu ya, program yang berkaitan dengan sosial atau program berkaitan dengan menyejahterakan gitu ya, banyak hal gitu dan banyak lagi dan bedanya lagi sekarang nih di Indonesia itu kita bisa memantau, bukan bedanya Mix gitu ya, kita bisa memantau dari tahun ke tahun perusahaan ini si A, si B, perusahaan si C ini bagaimana perkembangannya gitu loh. Apa progres apa yang mereka lakukan setiap tahun. Journey-nya bisa kelihatan ya. Journey-nya kelihatan gitu loh. Karena itu kita berani bikin program ini. Journey ya. Bahkan kita bikin buku ya kalau nggak salah ya. Kita bikin bukunya gitu. Jadinya itu yang membedakan kita dari award sejenis gitu. Karena kalau entitas lain mungkin hanya untuk perusahaan A, perusahaan B gitu ya, awardingnya itu. Tapi kita perusahaan A itu ini juga bedanya lagi, kategorisasi. Nah, kalau kita jadi tahun 2015 itu 2014 tuh pakar social marketing Nancy Lee itu kan ke Indonesia ya. Nah itu sebenarnya titik tolak kita mau bikin kategorisasi. Jadi awardnya itu betul-betul kita kategorisasi berdasarkan teori tentang
apa namanya CSR, corporate social responsibility, yang konsep dari Kotler dan Nancy ya, pakar social marketing gitu. Jadi di situ bikin kategorisasinya juga beda gitu loh. Ada nggak hanya kita kayaknya yang bikin kategorisasi seperti itu. Iya, artinya kalau apa namanya penghargaan serupa mengapresiasi atau menilainya based on corporate, kalau kita justru based on program. Based on program. Lebih niche banget ya. Jadi satu korporasi bisa dapat 2-3 penghargaan karena untuk kategori yang berbeda. Betul. Karena SDGs itu kan ada goalnya ada 12 ya atau 17 ya kalau nggak salah itu. Ini juga karena nih makin diperkuat lagi beberapa tahun terakhir ini kita apa namanya inisiatif ini award ini kita kaitkan lagi dengan SDGs, Sustainability Development Goals. Jadi itu adalah tujuan pembangunan berkelanjutan inisiatif PBB ya, sudah ditetapkan PBB yang sudah kita ratifikasi ya. Betul. Jadi semua PBB itu ada 18 goals yang harus dicapai oleh setiap negara yang sudah meratifikasi apa namanya ide tentang sustainability ini. Betul. Dan Indonesia Bappenas ya sudah meratifikasi itu untuk itu ya. Pemerintah dalam hal ini Bappenas sebagai koordinatornya ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong metodologi dan kategorisasi nih Mbak Lis ya, untuk Corporate Sustainability Initiative Award tahun ini, apa sih metodologi dan kategorisasinya yang dihadirkan di majalah Mix? Sebetulnya kalau metodologi sih sama ya, kategorisasi ada beda-beda dikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Metodologi kita kualitatif, kita kan sebelumnya kita sudah bikin call for entries untuk mengundang semua korporasi yang memiliki program atau inisiatif keberlanjutan untuk mensubmit program-programnya. Nah, bedanya kita nih dari yang lain, korporasi atau brand bisa mensubmit banyak program. Karena yang dinilai programnya bukan korporasi secara keseluruhan, tapi program by program gitu. Jadi kategorinya kita ada tahun ini kita punya 7 kategori untuk yang program atau inisiatif keberlanjutan dan 2 kategori untuk warrior. Jadi kita tidak hanya menilai programnya atau inisiatifnya, tapi juga menilai man behind the gun-nya. Siapa sih orang-orang yang berhasil menggolkan program tersebut sehingga bisa dieksekusi dengan mulus, dengan keren gitu loh di perusahaan tersebut. Gitu. Nah, untuk jurinya 3 orang yang nggak kaleng-kaleng, gitu. Satu ada yang sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun di dunia sustainability, corporate sustainability, yaitu Pak Sony Sukada. Beliau udah berpengalaman jadi sustainability director di banyak perusahaan. Juga sekarang ada di yayasan, di banyak lah ya. Yang kedua Ibu Restu Pratiwi. Beliau pengalamannya lebih dari 20 tahun di dunia sustainability. Sekarang konsultan independen kalau nggak salah. Tapi beliau juga pernah di USA, pernah jadi di yayasan, banyak lah juga. Dan yang ketiga Ibu Muhrina Anggun Hasibuan. Beliau adalah kandidat doktor tentang yang ada hubungannya dengan sustainability lah ya. Terus saat ini beliau bekerja di Surveyor Indonesia di bidang yang sama. Dia pakarnya climate change gitu. Jadi 3 orang yang nggak kaleng-kaleng. Tentang kategorisasi, nah kategorisasi ini tadi udah ada 7 tadi. Kita berlandaskan dari teori social marketing. Yang dibuat oleh Phil Kotler dan Nancy Lee ya, pakar social marketing. Juga tentang creating share value, Michael Porter dan Kramer. Juga kita masukin lagi kategori circular economy, karena itu lagi tren banget sekarang, makin tren. Meskipun circular economy kan sebetulnya udah teori lama. Cuma kan sekarang kebutuhannya makin besar gitu loh. Karena kan orang udah nggak boleh lagi sembarangan sampah, tidak mempedulikan what next setelah sampah-sampah ini gitu loh. Jadi harus mikirin juga kita. Nah itu tuh semua. Dan korporasi juga harus begitu kan, tidak bisa membuang limbah sembarangan. Maksudnya harus mikirin produk atau limbah hasil produksi mereka tuh mau diapain, kemanain. Nah itu semua jadi 7 kategori ya.
filantropi yang basic banget tuh ya, kreatif filantropi itu basic banget dari konsep sustainability ya. Betul. Lalu ada cause promotion. Cause promotion itu lebih ke campaign bagaimana menggugah masyarakat untuk aware dengan hal-hal seperti ini. Terus ada employee voluntary, bagaimana melibatkan karyawan dalam perusahaan program sustainability. Lalu ada social marketing sendiri. Social marketing ini nggak hanya menciptakan awareness, tapi juga harus ikut korporat harus ikut membantu supaya awareness itu nggak sekadar awareness, tapi juga berhasil mengubah perilaku orang gitu loh, supaya peduli, lebih peduli gitu loh. Lalu ada juga tadi creating share value. Nah ini levelnya lebih tinggi lagi creating share, karena perusahaan itu sudah menerapkan dalam bisnisnya gitu loh untuk sustainability. Jadi bagaimana melibatkan masyarakat itu di dalam supply chains-nya mereka. Kalau ibaratnya influencer itu udah harus jadi evangelisnya ya. Itu kan levelnya udah tinggi ya. Tinggi, pokoknya udah mikirin banget gitu. Jadi bagaimana supaya masyarakat sejahtera, tapi nggak juga perusahaan sejahtera, masyarakat juga sejahtera, tapi sejahteranya bukan dengan cara bagi-bagi, tapi dengan melibatkan dalam proses bisnisnya gitu. Itu creating share value. Terus ada responsible business practices. Jadi itu tuh inisiatif yang kayak misalnya gini, ini perusahaan itu udah bangunannya green building gitu. Nah itu responsible business practice. Jadi dia tuh bertanggung jawab juga dengan praktik bisnisnya. Pemakaian kertas harus sudah dikurangi misalnya gitu. Buildingnya harus sudah ramah lingkungan. Terus banyak hal lah ya. Pokoknya itu kategori responsible business practice. Jadi menerapkan sustainability dalam praktik bisnis keberlanjutan. Itulah kurang lebih ya itunya. Untuk warriornya itu ada kategori timnya dan leadernya. Apa sih leadernya gitu yang sukses di balik sukses ini semua. Gitu bedanya kita tuh. Betul, dan yang menarik setiap metodologi maupun kategorisasi itu diupdate tiap tahunnya sesuai dengan tren atau perkembangan ya. Contohnya dalam penilaian itu Amex jadi masuk kayak gitu ya. Bukan Amex itu PR ya. Itu PR. Ini dari sisi karena kan kita bukan menilai PR-nya. Nah, itu kita yang harus bedakannya. Ini bedanya awarding untuk sustainability, betul-betul inisiatif sustainability-nya dengan PR. Karena Mix juga punya awarding untuk PR of the Year. Sosial PR-nya ya, itu beda. Penilaiannya juga berbeda. Kalau itu untuk PR penilaian pakai Amex gitu ya. Tapi kalau ini betul-betul bukan pakai Amex, tapi ini betul-betul dari juri yang paham sustainability yang akan menilainya. Itu yang membedakan ya. Kadang-kadang orang suka overlap sih Mbak Lis, karena CSR kan bagian dari PR ya. Bahkan di sebuah company gitu, perusahaan PR sama CSR digabungin jadi satu. Kalau udah yang besar memisahkan, kalau besar banget, tapi yang kecil-kecil masih gabung. Bahkan gabungin lagi di divisi marketing sekalian. Itu marketing, PR itu gabung sama gitu. CSR gabung. Tapi memang ada yang udah integrated juga, bukan berarti itu perusahaannya kecil. Ada juga perusahaannya besar, tapi mereka menggabungkan dalam satu komando gitu loh. Marketing itu menunjukkan bahwa mereka memang terintegrasi sekali gitu, memasukkan value keberlanjutan itu di dalam bisnisnya gitu loh. Jadi semuanya. Gitu. Nah, soal ini kan karena annual event ya Mbak Lis ya, annual program tiap tahun diadakan, pasti ada tema-tema utama nih. Untuk tahun ini dan rencananya kan akan ada awardingnya hari Rabu ya, 18 Desember. Itu tema utama yang akan disajikan atau ditampilkan untuk Rabu apa nih Mbak Lis? Nah, kita ngangkat ini greenwashing. Ini tadi yang Dwi bilang kan program CSR dan program komunikasi PR itu nyampur banyak di perusahaan. Itu dia. Karena itu banyak perusahaan yang banyak orang terutama orang yang menganggap greenwashing cuma buat pencitraan, udah bagi-bagi atau apalah bikin program sosial gitu, demi konten lah ya. Demi konten, demi reputasi, demi image, citra gitu ya. Padahal kan sebenarnya reputasi itu udah kumpulan dari citra, kumpulan dari sesuatu yang dilakukan dengan baik jangka lama gitu ya. Nah, itu yang kita ingin bahas lebih lanjut, karena 9 tahun kita menyelenggarakan 9 kali ini, dari tahun ke tahun semakin ada perubahan. Kalau saya merasakan ya,
dari tahun ke tahun tuh perusahaan tuh semakin menyadari bahwa oh ya, sustainability is sesuatu yang harus serius dilakukan, bukan semata-mata untuk memenuhi tanggung jawab sosial karena sudah ada undang-undangnya, ada PP-nya, wajib begitu ya. Bahkan anggaran 2-4% nilainya harus dianggarkan dari revenue yang dia dapat kan, perusahaan dapat. Bukan memang ada yang kayak gitu, ada yang bikin program itu cuma buat asal ada gitu ya. Tapi dari pokoknya lunas lah kewajibannya lah ya. Udah selesai kewajiban gitu. Tapi enggak, dari tahun ke tahun saya melihat makin kesini makin mereka tuh makin menyadari bahwa oh ya, kalau masyarakat lebih sejahtera, lebih ya pokoknya pembangunan ya sesuai dengan kalau PBB Sustainability Development Goals, tujuan pembangunan berkelanjutan artinya masyarakat juga makin sejahtera, makin baik untuk kehidupan yang lebih baik gitu. Itu maka korporat juga akan merasakan manfaatnya gitu. Jadi jadi take and give-nya itu jelas gitu loh. Jadi itu makin banyak perusahaan yang mengintegrasikan dan itu smooth, nggak hanya jadi semua konsep. Nah, itu banyak tuh perusahaan yang semua konsep sustainability yang kita sebutin tadi ya. Dia eksekusi gitu. Dia libatkan karyawannya, dia bikin yang creating shared value-nya, circular ekonominya, responsible business practice-nya dibikin, cause promotion-nya juga. Semuanya, filantropinya juga ada gitu loh. Semuanya dia. Ini mungkin juga karena kesadaran masyarakat juga sudah mulai tinggi ya terhadap sustainability ini. Kalau nggak salah Nielsen tahun 2015 bikin survei masyarakat kita itu 80% atau berapa gitu ya mau membayar lebih untuk perusahaan-perusahaan atau produk-produk atau layanan yang dia gunakan gitu. Itu juga menjadi salah satu pemicu kali mungkin ya Mbak Lis ya. Di luar dari memang pemerintah mewajibkan betul. Gitu. Iya, itu ada risetnya Isomar kalau nggak salah. Iya, betul. Bahwa generasi sekarang Gen Z itu juga mereka lebih aware gitu loh terhadap produk yang peduli lingkungan gitu. Mereka akan mau gitu loh beli produk yang seperti itu juga menjadi motivasi buat company juga. Untuk brand mungkin brand mungkin kasih contoh Mbak yang berhasil menerapkan keberlanjutan dalam programnya. Banyak sebenarnya yang mengirimkan program mereka ke kita ya. Banyak. Waktunya terbatas jadi mungkin satu aja tapi kali Mbak ya. Di antara ada juga banyak brand global ya. Danone, DBS gitu tuh, keren-keren, Zurich gitu, keren-keren programnya. Dan nanti bisa dibaca di majalah Mix ya. Baca majalah Mix itu semua brand parade yang berhasil yang menjalankan brand lokal gitu. Itu yang mereka juga udah bikin kayak misalnya Evermost. Evermost itu adalah platform untuk UMKM social commerce itu. Jadi mereka membantu UMKM Indonesia untuk memasarkan produk-produknya secara platformnya syariah gitu ya. Tapi juga platform ini membantu bagaimana, jadi intinya mereka membantu UMKM ini maju dengan membukakan marketingnya, membukakan pembiayaannya gitu. Keren kan itu Evermost antara lain. Terus ada juga Tako, Mitra Tako, programnya Mitra Tako. Tako itu saya lupa Optima gitu ya. Itu tuh keren banget juga. Dia mengumpulkan misalnya tuh tukang kayu gitu bikin produk-produk sendiri. Nah, dia karena perusahaan desain atau perusahaan furniture ya, betul. Dia bikin nih Mitra Tako nama programnya. Terus ada juga Mondelez, Cocoa Life itu bikin creating share value gitu. Keren-keren deh pokoknya kalau misalnya mau ngobrolin brand tentang program ini. Oke, sebenarnya kita masih mau ngomongin yearbook sih ya Mbak Lis ya. Cuma ini waktunya. Tapi satu aja deh. Satu ya boleh mau yearbook. Ini karena pertama kali programnya Mix ya. Jadi edisi ini tuh kita untuk pertama kalinya nih kita bikin kalau buku tahunan kayak gitu ya. Kalau di kampus kan atau di sekolah kan ada tuh buku tahunan mahasiswa kayak gitu. Nah, kita bikin juga nih buku tahunan para Markom and Corkom, betul, gitu loh, Indonesia. Jadi tahun ini kita terbit perdana gitu.
digabung di dalam majalah. Siapa aja mereka yang tahun ini eksis dalam arti apa namanya, ada yang eksis lah membuat program-program sehingga korporat atau perusahaan masing-masing itu bisa perusahaan masing-masing lebih keren lagi gitu. Pokoknya semuanya mulai dari brand-brand yang sukses, termasuk juga individu-individu yang bergerak di dunia komunikasi, bisa semua dibaca di majalah Mix ya, edisi terbaru ya. Dan kalau minggu depan terbit. Betul, dan akan ada event awardingnya sekaligus forum atau itu sebelum awarding? Sebelum nanti, awarding tuh jadi kayak outlook gitu ya. Iya, outlook. Pokoknya tentang kita bahas tentang tren komunikasi 2025. Yes, betul. Nanti semuanya bisa dilihat di majalah, eventnya bisa di tanggal 18 nanti. Berpartisipasi di 18 Desember hari Rabu. Itu aja Mbak Lis, terima kasih. Sebenarnya masih banyak lagi isu lainnya, tapi tentunya dengan waktu yang berbeda dan kita akan kembali lagi Brand Story pada podcast berikutnya. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, sore.